Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Hal yang senada dengannya di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat. Allah berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 artinya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang hati mereka akan tenang dan tentram ketika dibawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka menjadi tenang dan tentram di saat dibawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati bisa menjadi tenang dan tentram. Ini Ar-Ra'd ayat 28. Di dalam surah Al-Fath ayat keempat, Allah mengatakan huwallazi anzala as-sakinata, dialah Allah tabaraka wa taala yang akan menurunkan ketenangan dan ketentraman. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman. Di mana Allah turunkan ketenangan itu? Di balik harta? Di mana Allah turunkan ketenangan itu? Di balik tahta? Di balik popularitas? Enggak. Allah mengatakan, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan ketenangan dan ketentraman itu di dalam hati. Hati siapa? Hati semua orang? Tidak. Hati orang-orang yang beriman. Fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan ketenangan dan ketentraman itu di dalam hati orang-orang yang beriman. Dua ayat ini yang ada di dalam surat Al-Fath dan apa yang ada di dalam surat Ar-Ra'd menerangkan kepada ayat yang menerangkan kepada kita di mana kebahagiaan berada. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Allah tidak bicara kebahagiaan di sini. Allah bicara ketenangan dan ketentraman hati. Kita katakan itulah dia kebahagiaan. Kapan seseorang bahagia? Ketika hatinya tenang dan tentram. Ketika hatinya resah dan gelisah. Ketika hilang dari hatinya ketenangan dan ketentraman, ketika itu dia tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan yang dicari-cari manusia itulah ketentraman yang ada di hatinya. Ketentraman yang ada di batinnya, ketenangan dan keteduhan yang ada di dalam jiwanya. Ketika jiwanya tenang, jiwanya tentram, jiwanya teduh, ketika itu dia merasakan kenikmatan hidup yang dicari-carinya bernama kebahagiaan itu. Bahagia letaknya di dalam dada manusia. Oleh karena itu orang yang mencarinya di dalam fisik manusia, dimanjakan badannya dengan alas tidur yang mahal, dimanjakan rasa lidahnya dengan makanan-makanan yang mahal, di sana dia ingin mencari kebahagiaan, di sana dia akan mencari ketenangan dan ketentraman, tidak akan bertemu. Karena Allah tabaraka wa taala tidak meletakkan ketenangan dan ketentraman itu di sana. Allah meletakkannya di dalam hati. Dan hati yang mana yang bisa menjadi hati yang damai, hati yang tentram, yang kita katakan hati yang bahagia, itu hati yang dibawa menjadi hati orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman yang dipuji oleh Allah tabaraka wa taala adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena iman kalau disebut
Di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dia mencakup amal. Dan amal kalau disebut dia mencakup iman. Dan kalau dia disebut berbarengan antara iman dan amal, iman adalah bahagian-bahagian yang berhubungan dengan keyakinan hati yang berasal dari ilmu, dan amal yang berhubungan dengan amalan anggota badan yang dimaksudnya adalah amalan-amalan seperti salat, seperti puasa, haji dan yang lainnya, berinfak dan bersedekah dan yang lainnya. Tapi kalau iman disebut sendiri, maka dia mencakup ilmu dan amal. Kalau amal disebut sendiri, maka dia mencakup amal dengan anggota badan dan keimanan yang ada di dalam dada. Dia tidak bisa terpisahkan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang pelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, berilmu tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengamalkan agama Allah itu. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka akan tenang dan tantram. Hati mereka akan damai dengan mereka melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir di dalam ayat ini bukan zikir secara lisan saja, tapi zikir dalam ayat ini seluruh ketaatan yang membawa kita kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dalam maknanya yang umum. Naam, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah adalah bahagian daripada zikir. Akan tapi zikir maknanya yang umum adalah seluruh ibadah dan ketaatan. Lihatlah Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dalam Al-Quran surat Taha, wa aqimis salata li dzikri, laksanakan salat dalam rangka zikir kepadaku. Apakah salat adalah tasbih, takbir, tahmid? Naam, ada di sana. Tapi salat lebih banyak gerakan tubuh. Dan gerakan tubuh, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, salam adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu berzikir kepada Allah di saat mereka berdiri, di saat mereka duduk dan di saat mereka berbaring, seluruh keadaannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia zikir dalam ayat ini. Mencakup seluruh ketaatan tanpa ada suatu pun yang ditinggalkan daripada ketaatan itu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang ingin mencari kedamaian dan ketentraman, bahwa kedamaian dan ketentraman itu berasal dari hati. Dan hati tidak akan merasakan kedamaian dan ketentraman itu sampai dibawa untuk berzikir kepada Allah, sampai dibawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang akan mengajarkan kepada kita ibadah kalau bukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak akan tahu cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah kalau bukan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya kepada kita, yang telah Allah pilih sebagai manusia terbaik, yang diamanahkan kepadanya wahyu dan agama untuk disampaikan sebagai perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua bumi dunia berada dalam kegelapan jahiliyah. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal datang di masa jahiliyah, di mana dunia gelap, tidak mengerti syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengerti apa yang diridhoi dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengerti mana jalan yang akan mengantarkan mereka kepada surga dan mana jalan yang akan mengantarkan mereka ke neraka. Sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa anzalna ilaika nuran mubina. Kami turunkan kepadamu cahaya yang sangat nyata, cahaya yang sangat jelas. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nyata di dalam ayat ini bahwa kebahagiaan yang kita cari, kebahagiaan yang kita idam-idamkan itu ada di dalam keimanan. Ada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang dan tentram. Jelas dalam ayat ini Allah mengatakan, kalian ingin mencari ketentraman hati,
Kalian ingin mencari ketenangan dan ketenteraman jiwa, laksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan ketenangan dan ketenteraman kepada hati kalian kalau dibawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia ayat yang mengajarkan kepada manusia cara mencari kebahagiaan. Walau tidak disebut dengan kalimat bahagia, kalimat sa'adah. Karena kebahagiaan yang hakiki tidak pernah berada di permukaan bumi ini. Kebahagiaan apapun yang sifatnya di dunia bergelimang dengan kepedihan juga. Kebahagiaan yang hakiki hanya ada di akhirat. Oleh karena itu Allah ketika berbicara orang yang bahagia, Allah bicara orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi inilah dia kebahagiaan itu. Hati yang tenang, hati yang tentram. Di dalam surah Al-Fatah ayat keempat, huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dan ketentraman. Dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan. Di mana akan Allah turunkan kebahagiaan itu? Di harta kita yang melimpah ruah? Di jabatan kita yang sangat tinggi? Tidak. Allah menerangkan bahwa Allah menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Hati semua manusia? Enggak. Hati orang-orang yang beriman. Kalau ingin mendapatkan ketenangan, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, siapkan wadahnya. Siapkan wadah di mana Allah berjanji untuk menurunkan ketenangan dan ketentraman. Allah berjanji untuk menurunkan kebahagiaan di sana. Siapkan wadahnya, yaitu hati yang beriman kepada Allah, hati yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang siap menerima ilmu dan amal yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Orang yang belajar ilmu agama dan mempraktekkan agamanya di permukaan bumi dengan sebenar-benar praktek yang nyata, dengan keikhlasannya kepada Allah dan kemudian kepatuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menemukan ketenangan dan ketentraman. Dia akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman dalam hidupnya.